Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembukaan Peparnas ke-16 berlangsung meriah. Pesta adat bakar batu di Mimika raih rekor muri. 6 orang kembali terpapar COVID-19, warga Merauke diminta waspada. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Sabtu lalu. Pembukaan berlangsung meriah karena menampilkan ratusan penari dari berbagai suku serta artis lokal dan nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Peparnas bukan saja sebagai pelengkap PON ke-20, namun bentuk dari kepedulian kesetaraan di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kontingen dan dari seluruh wilayah Indonesia yang akan berlaga di Peparnas Papua ini. Saudara-saudara adalah inspirasi dan energi bagi sesama warga bangsa dan negara. Saudara-saudara adalah obor yang menyalakan semangat untuk meraih prestasi dan pantang menyerah. Saudara-saudara harus mampu melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Raihlah prestasi yang melampaui cita-citamu. Hambatan tidak boleh menghalangi cita-cita meraih prestasi. Saya mengajak seluruh atlet dan masyarakat Papua yang hadir malam ini untuk mengulang apa yang saya katakan. Kalau dorang bisa, kau juga bisa. Ayo, mari sama-sama saya. Kalau dorang bisa, kau juga bisa. Ulangi. Kalau dorang bisa, kau juga bisa. Sekali lagi. Kalau dorang bisa, kau juga bisa. Agar warga tidak berkerumun di Stadion Mandala, panitia juga menggelar nonton bareng yang digelar di halaman kantor otonom Kota Raja. Ratusan warga baik tua, muda hingga anak-anak ikut menyaksikan acara pembukaan lewat layar raksasa. Salah seorang warga, Charles Membilong, bangga Peparnas bisa digelar di tanah Papua. Terkait dengan persiapan, tadi kita sudah saksikan bahwa memang ini bentuk keseriusan dari pemerintah Papua sekaligus memperkenalkan Papua ke Indonesia dan juga ke luar. Ini kan tidak terlalu familiar ya, disabilitas, olahraga disabilitas. Ini ada pesan-pesan khusus kan? Saya kira untuk Peparnas dan PON sama saja, tapi yang lebih menyentuh ke hati masyarakat kita itu adalah Peparnas ini, di mana teman-teman kita yang mempunyai kekurangan tetapi mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupan dan mereka menerima diri mereka seperti ini. Mereka mau berjuang, mereka mau tunjukkan bahwa mereka juga bisa. Bukan saja kita yang sehat semuanya, tapi mereka yang memiliki keterbatasan tapi mereka bisa mampu untuk menunjukkan. Peparnas ke-16 akan berlangsung hingga 15 November dengan mempertandingkan 640 nomor lomba serta memperebutkan 2.812 medali, yakni 861 emas, 861 perak, dan 1.090 perunggu. Epen Kataren melaporkan dari Jayapura, Papua. Peparnas ke-16 Papua minggu kemarin sudah dipertandingkan. Salah satunya cabang olahraga bulu tangkis yang digelar di Gedung Olahraga Cendrawasih APO Jayapura. Penjagaan ketat diberlakukan,
Petugas keamanan disebar di antara penonton untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Di venue Gor Cendrawasih untuk pintu masuknya digunakan 2 pintu, di mana 1 pintu masuk, yang 1 pintu keluar. Setiap penonton, atlet maupun ofisial akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Pamovit dan melalui check door, security door. Apabila ditemukan barang-barang yang bertentangan dengan hukum akan diamankan oleh pihak keamanan. Untuk jumlah penonton akan dikurangi, dari jumlah kursi akan digunakan 50%. Cabang bulu tangkis yang mulai dari jam 8 dan akan berakhir pada jam 16.00. Untuk jumlah personil pengamanan terdiri dari anggota Polri sebanyak 27 orang gabungan antara Polresta Jayapura Kota bersama Polda Papua. Kalimantan Selatan berhasil meraih emas pada nomor beregu cabang olahraga bulu tangkis. Hasil ini diraih Muhammad David Amrullah, berhasil mengalahkan Sumatera Selatan di partai final dengan skor 2-1. Sementara itu Sumatera Selatan harus puas dengan medali perak, sementara medali perunggu diraih Jawa Barat dan Kalimantan Tengah yang terhenti di semifinal. Peparnas ke-16 akan digelar hingga 15 November mendatang. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Ribuan warga mengikuti konferensi Gereja Kingmi Setara Papua yang dilaksanakan di Gereja Kingmi Mil 32 Mimika Minggu kemarin. Dalam acara tersebut digelar tradisi adat bakar batu dan tarian adat Waita khas pegunungan. 2.500 ekor babi dikurbankan dalam pesta adat bakar batu. Bakar batu ini merupakan ritual memasak bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa serta sebagai bentuk persatuan. Tradisi ini juga meraih rekor muri karena memecahkan rekor jumlah babi yang dikorbankan. Konferensi ini memiliki orang Papua yang punya budaya yang luar biasa itu, sehingga konferensi itu identik dengan pesta adat. Konferensi itu identik dengan pesta adat, harus bakar batu. Walaupun di dalam kegiatan itu adalah evaluasi dan juga menyusun program dan juga pertanggungjawaban LPG dan 5 tahun badan pengurus yang lama kepada umat, dan yang ketiga itu adalah yang paling adalah pemilik sinode baru. Tetapi masyarakat atau jemaat ini menganggap bahwa kalau ada tidak lakukan pesta ada bakar batu atau pemotongan hewan batu itu bukan acara. Maka selama ini sudah mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ini kita sebagai panitia menghitung babi memotong dengan 2.500 lebih ekor yang kita korbankan. Pemotongan ini bukan karena dilihat dari sisi yang lain, tapi karena itu suatu pengorbanan dan merasa bahwa gereja itu dia berdampak pada orang yang sumbang dengan cuma-cuma, orang keluarga besar maupun juga umat ini dia sumbang supaya dia dapat bertahan. Dukungan dari keseluruhan itu hampir 45 miliar yang kami dapatkan dalam proses. Ada yang sedang proses, tetapi dana total yang mendapatkan kegiatan sukses ini sumbangan, dan ini juga menjadi sumbangan gereja. Bukan hanya habis di dalam ini, tapi ini juga sebagai salah satu dukungan finansial yang besar. Nanti dampaknya pada suksesnya konferensi ini, begitupun juga dampak juga sumber dana ini juga akan memberikan kepada sinode baru untuk melakukan suatu kegiatan 5 tahun ke depan, sehingga hampir 45 miliar yang kami sebuah peristiwa budaya
yang mana budaya yang akan diangkat pada rangkaian konferensi Sinode ke-11 yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dengan bangga Muri akan mencatatnya sebagai sebuah peristiwa superlatif yang akan dicatat dalam buku rekor Muri. Adalah budaya tradisi bakar batu. Muri akan mencatat dengan kriteria yang superlatif atau yang paling banyak pada rangkaian tradisi bakar batu. Lebih dari 2.500 ekor babi yang ini diikutkan pada rangkaian tradisi bakar batu. Konferensi Gereja Kingmi atau Gereja Kemah Injil akan digelar selama sepekan. Konferensi ke-11 itu merupakan sidang tertinggi yang digelar 5 tahun sekali, salah satunya untuk memilih Ketua Umum Gereja Kingmi yang baru. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Meski jumlah kasus COVID-19 saat ini menurun, Pemda Merauke tetap menerapkan prokes yang ketat, terutama untuk pelaku perjalanan di bandara dan pelabuhan. Pemeriksaan ketat tetap diberlakukan terhadap penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat dari bandara. Surat hasil tes COVID-19 wajib ditunjukkan penumpang yang baru saja tiba di Bandara Merauke. Kendati COVID-19 tengah landai, Satgas meminta masyarakat tidak terlena karena pandemi masih mengancam dan sewaktu-waktu kasus bisa saja melonjak tinggi. Iya, ini kita jangan terlalu lengah dengan itu kondisi COVID yang sudah hijau ini. Kita tidak tahu apakah masyarakat ini betul-betul semua sudah terbebas atau masih ada yang terpapar. Kita kan itu. Nah, catatan kesehatan memang itu. Terus kita juga waspada dengan itu penumpang-penumpang dari pesawat, turun dari bandara maupun dari pelabuhan itu kita juga langsung itu kita periksa PCR dan antigen. Antigen itu bisa mendeteksi yang sampai kita sudah aman-aman dari luar itu ternyata masih ada. Selain itu kemarin juga kita diskusi, ternyata kondisi PNC menurut Ibu Kepala Perbatasan Provinsi itu di sana lagi gawat juga tuh untuk COVID. Saat ini Pemda Merauke masih mengikuti aturan yang dikeluarkan Gubernur Papua. Dalam peraturan tersebut, setiap penumpang yang tidak memegang KTP Papua harus menunjukkan hasil tes PCR. Sementara pemegang KTP Papua hanya menunjukkan hasil tes antigen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah sepekan tidak terdengar, tiba-tiba 6 orang di Merauke Sabtu lalu dinyatakan positif COVID-19. Dari 6 orang yang terpapar COVID-19, 2 orang meninggal dunia. Kabar ini cukup mengejutkan, sehingga wajar warga menjadi khawatir COVID-19 kembali menyerang. Beragam pendapat muncul, namun sebagian besar menyalahkan warga yang mulai abai menerapkan protokol kesehatan di tengah kasus COVID-19 yang sedang melandai. Pasien COVID kita meninggal 2 orang, lalu kemudian ada lagi yang terpapar 6 orang. Setelah kita dalam seminggu ini kan 0 ya pasien COVID. Nah, menurut Anda seperti apa ini? Kalau menurut pendapat saya itu asalnya dari mana? Soalnya kan kalau untuk khusus wilayah Merauke kan udah 0. Sedangkan yang bepergian penerbangan selalu rapid. Jadi ya bingung juga kalau begini jadinya. Lalu apa harapan Anda kepada masyarakat yang tentunya agar tetap COVID ini tidak menyebar lagi? Ya kalau menurut saya patuhi prokes aja lah. Ya begitu aja supaya bisa menekan lagi, dan yang belum divaksin ya usahakan divaksin. Jadi kalau seumpama sakit aja ya tinggal di rumah aja. Karantina mandiri begitu. Nggak perlu sampai ke rumah sakit sampai angka COVID naik lagi. Kalau karantina mandiri kan jelas tidak terhitung itu. Saat ini warga yang terpapar COVID-19 sedang dikarantina di Hotel Akad karena mereka tidak bergejala. Menurut catatan, sebagian besar mereka yang terpapar baru saja tiba di Merauke sebagai penumpang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Satgas COVID-19 Merauke akan memperketat pintu masuk perbatasan RI Papua New Guinea akibat tingginya kasus COVID-19 yang melanda Papua New Guinea akhir-akhir ini. Pemda akan mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik perlintasan kedua negara untuk mencegah pelintas batas menularkan virus. Saat ini, seluruh rumah sakit di Papua New Guinea menghadapi lonjakan besar pasien COVID-19. Palang Merah meminta dunia turun tangan membantu negara ini. Jadi ini juga antisipasi dari perbatasan, terutama kesehatan itu juga lebih waspada karena mereka ada punya lintas batas yang kita tidak tahu melalui jalur-jalur tikus yang kita tidak bisa deteksi. Dan kalau memang sudah bercampur dengan masyarakat kita ya, ini kejadiannya akan lain. Makanya kita semua perlu waspada di daerah perbatasan. Sudah ditempatkan tenaga medis sana Pak Wakil di perbatasan? Di sana sudah siap dari puskesmas sudah itu dari TNI Polri malah tidak membantu itu. Tetapi perlu diingat bahwa jalur-jalur tikus kan sangat banyak. Itu masalahnya. Ya kita semua antisipasi dan kita untuk Merauke sendiri untuk sesungguhnya belum kita bebas 100% belum ya, kita masih harus perlu waspada dengan prokes di semua aktivitas masyarakat, terutama hubungannya dengan pertemuan-pertemuan, kegiatan keagamaan, kegiatan organisasi dan sebagainya. Meski demikian, Pemda Merauke menghadapi kesulitan mencegah pelintas batas karena banyak jalan tikus yang bisa dilalui. Wakil Bupati meminta masyarakat mengurus dokumen perjalanan resmi karena aparat keamanan tidak segan-segan bertindak tegas bagi mereka yang melanggar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. BMKG memprediksi curah hujan tinggi terjadi di awal November. Apel siaga bencana digelar Sabtu lalu di halaman posko siaga bencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Kepala Balai Sungai Merauke Johannes Mambrasar mengatakan kesiapsiagaan sangat penting dalam mengantisipasi bencana, sehingga seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat keamanan, BPBD, dan SAR, serta Pemda harus bersatu mencegah sewaktu-waktu ada bencana. Kegiatan atau posko bencana ini, posko siaga yang kita bangun sekarang ini, apel pagi ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi La Nina. Jadi La Nina ini adalah suatu perubahan iklim yang mengakibatkan pergerakan cuaca, suhu iklim sehingga mengakibatkan bisa timbulnya hujan dan juga pasang laut yang cukup tinggi. 1 kali 24 jam. Jadi ini merupakan arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diteruskan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya. Bapak Dirjen memerintahkan direktur terkait, OP dan Direktur Sungai Pantai untuk mengkoordinir sampai ke balai-balai. Saat ini di Merauke, gelombang tinggi yang disertai dengan hujan dan angin kencang kerap terjadi, termasuk di sekitar perairan Arafura. Warga juga diminta menjaga kebersihan lingkungan dan rutin melakukan kerja bakti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha kreatif dan seni di Mimika. Bantuan ini diberikan agar mereka kreatif dan produktif mengembangkan seni di daerahnya. Bantuan berupa alat ukir, senso, skap, dan alat pahat. Bantuan langsung diserahkan kepada para pengukir. Selain itu, bantuan berupa alat musik seperti drum band, biola, gitar, dan ukulele juga diberikan kepada Sanggar Seni Sirep. Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua, Boni Aso, mengatakan bantuan itu untuk menyemangati pelaku ekonomi kreatif dan merupakan usulan bantuan yang diajukan pada tahun 2020. Bantuan hibah ini tidak menjawab semua kebutuhan masyarakat kita yang pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Mimika. Tetapi setidaknya ini bantuan ini supaya menyemangati pelaku ekonomi kreatif yang ada berdasarkan hasil hasil usulan data dilakukan tahun 2020, maka kami menindaklanjuti untuk diajukan di program tahun 2021 dan syukur Bapak Gubernur melalui dinas terkait sudah menjawab permintaan beberapa untuk Kabupaten Timika 3 kelompok yang dapat dijawab oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Maka hari ini kita
mendapatkan kesempatan istimewa untuk menyerahkan bantuan hibah ini kepada masyarakat kita, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Mimika, supaya mereka lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi, dan menghasilkan karya-karya terbaik mereka untuk kemajuan kebudayaan, seni yang ada di kabupaten ini. Dan inilah merupakan identitas kita yang kita perlu angkat dan kita perlu lestarikan. Penerima bantuan merasa senang karena pemerintah memberikan perhatian besar kepada mereka. Kami bisa bangga ya, sepertinya ada perhatian sedikit untuk kami. Apalagi kami juga anak muda yang berkembang seni dan budaya. Kami berharap bahwa bantuan ini mungkin bisa lebih dari akan biar kreatif kita juga bisa bangga dan kabupaten khususnya kabupaten tapi kami sudah dengar tadi penjelasan dari pihak provinsi dan kabupaten Mimika, mereka bisa terus mendampingkan. Para pelaku ekonomi kreatif juga berharap pemerintah memberikan pendampingan sehingga bantuan menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Mereka juga meminta generasi muda Mimika terjun ke bidang usaha kreatif serta seni, sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang mandiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. "14 grup rebana dari berbagai distrik di Kabupaten Merauke minggu kemarin mengikuti Festival Rebana yang dipusatkan di gedung LPTQ Masjid Raya. Ini merupakan bagian dari Hari Santri Nasional yang ditandai dengan pelestarian seni dan budaya Islam yang penting bagi generasi mendatang. Bahwa Festival Rebana ini yaitu diselenggarakan oleh Panitia Hari Santri yang mana pada hari ini dilaksanakan tanggal 6 dengan tanggal 7. Tanggal 6 kemarin yaitu penyisihan dan tanggal 7 hari Ahad ini yaitu babak final. Dan pesertanya adalah yaitu dari dalam kota ataupun dari lokasi-lokasi sekitar. Lalu kemudian pesertanya berjumlah 14 untuk tahun ini. Dan harapan kami adalah dengan adanya event, dengan adanya lomba, yang pertama adalah terjalinnya silaturahmi, yang kedua adalah membumikan sholawat yang disenandungkan di lokasi-lokasi ataupun di kota-kota, sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober dan Festival Rebana menjadi bagian dari perayaan yang dilangsungkan di sejumlah daerah. Acara berlangsung meriah namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.